Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan mentahsinkan surat Al-Fatihah yang merupakan surat pertama di dalam Al-Quran. Dan ini merupakan rukun salat. Maka harus kita sempurnakan dulu, harus kita perbaiki, harus kita tahsinkan agar salat kita bisa menjadi lebih sempurna. Nah, jadi sahabat Al-Quran, pada video kali ini akan kita tahsinkan surat Al-Fatihah dan apa saja yang harus kita pahami. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan, akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Perhatikan sahabat Al-Quran, surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Jadi yang harus dihindari ketika baca surat Al-Fatihah dan juga ayat lain, itunya jangan dibaca dengan tawallud. Tawallud artinya huruf-huruf sukun kita pantulkan. Contoh, bismi, nah, tidak boleh dibaca bise, tidak boleh ada e di situ. Itu namanya tawallud. Nah, jadi jangan dibaca bismi, tapi bismi. Sempurnakan yang sukun, alirkan suaranya bismi, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ada sahabat Quran yang membaca seperti itu. Nah, jadi itu adalah bacaan yang kurang tepat. Jadi tidak boleh nama tawallud. Tidak boleh ada beranak atau memantul huruf sukun yang bukan huruf qalqalah. Qalqalah cuma 5 saja, ba, ju, di, to, ko, ba, jim, dal, to, dan qaf. Coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dialirkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada masing-masing akhir ayat ini adalah mad arid disukun, rahim. Maka aturannya mad arid disukun harus konsisten panjangnya. Boleh 2 harokat, tapi dari awal sampai bacaan kita habis. Boleh 4 harokat atau boleh juga 6 harokat. Nah, kita ambil yang sedang saja, 4 harokat atau 4 ketukan. Jadi pada ayat kedua juga seperti itu, jadi harus seimbang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu ya, 4 ketukan. Karena kita pakai Quran cetakan Madinah, setiap lafzul jalalah, lafaz Allah selalu ditulis pendek, tapi wajib dibaca panjang. Cuma ditulis pendek saja, tapi dalam praktek wajib dipanjangkan. Sama dengan Quran Indonesia, beda cetakan, beda bentuk penulisan, tapi cara baca bunyi ayat tetap sama. Nah, ini kita berikan harokat fathah karena alif lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, 4 ketukan sama. Mad arid is sukun. Nah, ini juga jangan dipantulkan. Alhamdu. Tidak boleh ale, tapi alhamdu. Ini ha pedas. Ini ain, jangan dibaca hamzah. Rabbil a, itu a. Ini a. Tengah tenggorokan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya ha pedas lagi karena alif lam dibaca a. Hamzah wasal fathah. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini ha dialirkan sama dengan ayat 1. Nah, jadi ha itu dialirkan suaranya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini juga him 4 ketukan sama dengan alamin, sama dengan ar-rahim, sama dengan yaumiddin, mad arid disukun. Ini 4 semuanya. Maliki yaumiddin.
dipanjangkan 4 ketukan. Ma-nya panjang 2 ketukan. Maliki yaumiddin. Berikutnya ayat kelima. Huruf ya bertasydid maka ditekan. Ini huruf ain. Na'budu, bukan na'budu. Kalau na' hamzah. Ini ain. Ini juga ditekan, dibaca dengan nabar, ditekan hurufnya. Nasta'in panjangnya 4 ketukan sama dengan ujung ayat sebelumnya, mad alif sukun 4 ketukan. Karena kita pakai 4 tadi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini juga dialirkan. Nas bukan naseta, bukan nase tapi nasta. Berikutnya ayat yang ke-6. Di sini hamzah wasl. Nah, di Quran cetakan Indonesia sudah kasroh, tapi di Quran Madinah kita yang memberikan harokat. Kenapa kasroh? Karena huruf ketiga 1, 2, 3 huruf dalnya kasroh, jadi mengikut kepada huruf hamzah jadinya. Nah, jadi kasroh di sini juga kasroh. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini hati-hati ya, bukan mustaqim tapi ti, huruf qaf. Bukan musta. Jangan dipantulkan, tidak boleh tawallud. Mustaqim. Ini shad bukan sin. Si bukan si tapi si. Ditebalkan. Ini ha besar. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, berikutnya ayat ke-7. Nah, ini ikhtilaf sahabat Al-Quran, ada perbedaan pendapat. Bisa sahabat pilih di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kita boleh berhenti pada alaihim pertama. Alaihim. Karena di sini dari segi kalimat sudah sempurna, tapi lafaznya yang masih berkaitan dengan yang sesudahnya. Boleh berhenti di alaihim pertama, lanjut saja tanpa diulang. Ini pendapat pertama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini hamzah, ini ain. An'amta, bukan am, tapi hamzah dulu. An'amta, tanpa dipantulkan, semuanya dialirkan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, buat ini dipanjangkan 6 ketukan. Panjangkan dulu setelah panjang tasydidkan ke lam. Lin sama dengan yang sebelumnya, ujung-ujung ayat 4 ketukan saja. Nah, ini pendapat yang pertama. Yang huruf ghain juga dialirkan ghairil mau, bukan ma'du, bukan ma tapi mau. Nah, dialirkan maghdubi. Nah, ini cara yang pertama. Boleh berhenti di alaihim pertama, lanjut saja tanpa diulang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kita berhenti di alaihim yang kedua. Berhenti di alaihim kedua, tapi kita jemput di ghairil maghdubi. Nah, ini pendapat kedua. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, ulang dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini pendapat yang kedua. Kalau yang pertama tadi alaihim yang pertama, lanjut saja. Kalau pendapat kedua alaihim kedua, ulang dari ghairi. Nah, pendapat yang ketiga, kita tidak berhenti, dibaca satu nafas. Nah, tentu ini membutuhkan nafas yang panjang. Kalau susah yang ketiga ini boleh pilih yang pertama atau yang kedua. Kita coba yang ketiga dalam satu nafas.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi sahabat Al-Quran, di situ ada perbedaan pendapat. Boleh pilih salah satu, jangan saling menyalahkan. Boleh yang pertama alaihim, boleh alaihim kedua, boleh satu nafas. Nah, jadi sahabat Quran, itulah tahsin surah Al-Fatihah yang mesti kita pahami agar nanti dalam solat kita bisa khusyuk dan solatnya juga bisa menjadi lebih baik lagi. Karena surah Al-Fatihah sekali lagi merupakan rukun solat. Jadi ditahsinkan ini pertama terlebih dahulu. Baru kita tahsinkan nanti surat-surat pendek dan ayat-ayat yang lainnya. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.